Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena jika sastra juga dibungkam, kita akan kehilangan kata untuk mengungkapkan kenyataan. Seno Gumira Ajidarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video ini dibuat untuk mengedukasi mengenai perkembangan sejarah sastra yang ada di Indonesia. Bagaimana teknologi digital dan media sosial mempengaruhi penyebaran dan konsumsi sastra. Teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara sastra disebarkan dan dikonsumsi dengan mempermudah mengakses global melalui platform digital seperti e-book dan situs web. Media sosial memungkinkan penulis memperluas jangkauan mereka dengan alat promosi yang efektif dan interaktif langsung dengan pembaca. Diskusi sastra di media sosial menciptakan komunikasi literasi yang dinamis, memperkaya pengalaman, membaca, dan membuka berbagai perspektif baru. Tantangan yang dihadapi sastra Indonesia saat ini dan harapannya untuk masa depan. Sastra Indonesia menghadapi tantangan seperti minimnya minat baca, kurangnya dukungan penerbit untuk penulis baru, dominasi karya asing, dan bahkan distribusi untuk daerah terpencil sangatlah terbatas. Namun, ada harapan melalui peningkatan akses teknologi digital dan media sosial yang dapat membantu penyebaran karya sastra. Platform digital memungkinkan penulis untuk mempublikasikan dan mempromosikan karya mereka lebih luas. Upaya literasi melalui pendidikan dan kampanye membaca, serta dukungan dari pemerintah, penerbit, dan masyarakat dapat memperkuat ekosistem sastra Indonesia dan memperkenalkan keberagaman budaya di kancah internasional. Baik, langsung saja kita ulas ulang materi dari Balai Pustaka hingga ke masa reformasi. Langsung saja ke materi Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah angkatan yang berkembang pada periode 1920-an. Balai Pustaka awalnya adalah kantor penyedia bacaan rakyat yang dibentuk oleh Belanda. Karya yang dihasilkan dari Angkatan Balai Pustaka berisi tentang situasi sosial yang ada di masyarakat, seperti halnya perjodohan. Karya terkenal dari angkatan ini yaitu antara lain seperti Siti Nurbaya dan Azab serta Sengsara. Lanjut ke Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru mulai menyinggung mengenai masalah nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Tak luput pula dengan tema emansipasi dan pilihan individu. Karya yang terkenal dari Angkatan Pujangga Baru antara lain Belenggu, Layar Terkembang, dan Manusia Baru. Angkatan 45. Jenis karya sastra periode ini bercorak realistis, di mana konteks tulisan lebih dipentingkan dibandingkan kaidah kebahasaannya. Periode ini juga melahirkan banyak sastrawan besar Indonesia yang terkenal seperti Chairil Anwar, Premudia Anantatoer, Usmail Ismail, dan Ida Nasution. Salah satu karya paling fenomenal yang lahir pada periode ini adalah puisi yang memiliki judul Aku, karya Chairil Anwar. Aku binatang jalang, dari pukulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitmu, aku tetap radang menerjang. Kita lanjutkan ke materi Angkatan 50-an atau sering kita sebut dengan sastra kisah, merupakan periode sastra peralihan dari situasi peperangan hingga ke perdamaian. Hal tersebut juga disebutkan oleh Andri Wicaksono dalam bukunya yang berjudul Pengkajian Prosa dan Fiksi. Umumnya, karya sastra Angkatan 50 didominasi oleh cerita pendek dan kumpulan puisi. Sastrawan Indonesia berhasil menorehkan karya terbaiknya pada era 50-an, merupakan sastrawan-sastrawan muda antara lain Taufik Ismail dan Umar Khayyam. Angkatan 66. Angkatan 66 lahir pada situasi politik di Indonesia yang sedang bergejolak. Angkatan ini muncul berdampingan dengan maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970. Sastrawan yang terkenal dalam angkatan 1966 antara lain Taufik Ismail dengan karyanya Tirani dan Benteng, dan Sapardi Djoko Damono dengan karyanya Dukaku Abadi. Angkatan 80-an. Angkatan sastra 80-an berkembang pada masa periode Orde Baru pada tahun 1980. Karya sastra pada masa ini mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Berbeda dengan Angkatan 45 dan 66. Karya sastra Angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada Angkatan 80 juga karya sastra banyak menghadirkan tokoh-tokoh perempuan. Tokoh terkenal dari Angkatan Sastra 80 diantaranya Mira Wijaja dan NH.
Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu Angkatan Reformasi. Munculnya Angkatan Reformasi ditandai dengan maraknya karya sastra bertema sosial, politik, dan seputaran reformasi. Sastrawan era reformasi merefleksikan keadilan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an. Bahkan, sastrawan yang menoreh karya monumental pada periode ini antara lain Rendra, Taufik Ismail, dan Seno Gumina Adji Dharma. Baik, dapat disimpulkan, teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara sastra disebarkan dan dikonsumsi, mempermudah akses melalui e-book dan situs web, serta memungkinkan interaksi langsung antara penulis serta pembaca. Sastra Indonesia meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya minat baca dan dominasi karya asing, memiliki harapan melalui teknologi dan dukungan dari masyarakat. Sejarah sastra Indonesia mengalami evolusi yang signifikan. Sebagaimana Angkatan Balai Pustaka berfokus pada situasi sosial, Pujangga Baru berfokus pada nasionalisme, Angkatan 45 pada realisme, Angkatan 50 pada perdamaian, Angkatan 66 pada situasi politik, dan Angkatan 80-an pada romansa dan tokoh perempuan. Masing-masing periode ini memperkaya sastra Indonesia, membentuk fondasi kuat untuk masa depan. Pesan inspiratif. Sastra Indonesia adalah jendela keberagaman budaya, keindahan bangsa, dan kekayaan nilai-nilai. Melestarikannya tidak hanya tentang memahami kata-kata, tapi juga merasakan jiwa penulis yang mencerahkan keindahan dan kebenarannya. Sastra memancarkan cahaya masa lalu, membimbing masa kini, dan menerangi masa depan. Pentingnya menjaga dan menghargai warisan luhur ini karena sastra Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkaya pikiran, menyatukan perbedaan, dan mengangkat martabat bangsa, serta memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Ingatlah, sastra adalah nafas bangsa. Dengan melestarikannya, kita melestarikan jati diri dan martabat bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam materi maupun penyampaian materi yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.